Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran At-Tuhfatus Tsaniyah, syarah daripada kitab Jurumiyah. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu untuk penulis Tuhfatus Tsaniyah, kemudian penulis Al-Jurumiyah, kemudian kepada orang tua kita, kemudian juga kepada guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di video yang ke-16 ini kita masih mempelajari tanda-tanda isim, yaitu kita masuk ke tanda yang keempat. Apa itu? Dukhulu hurufil khafdi, masuknya huruf jar. Jadi kemarin kita sudah terangkan bahwa huruf jar itu harokat kasroh yang ada di akhir katanya, itu namanya jar. Ada yang bilang ada yang bilang khafat. Jadi kalau teman-teman dengar kata khafat, berarti itu jar. Kalau teman-teman mendengar kata khafat jar, itu sama, artinya sama ya, baris kasroh, namanya jar. Walaupun tidak semua huruf jar itu kasroh, gitu ya. Saya bacakan dulu ibarat dari kitabnya, kemudian kita nanti terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dukhulu hurufil khafdi. Al-alamatur rabi'ah dukhulu hurufil khafdi nahwu zahadtu minal baiti ilal madrasati. Fakullu minal baiti wal madrasati ismun lidukhuli harfi al-khafdi alaihima waliwujudi al fi awalihima. Huruful khafdi wa huruful khafdi hiya min walaha ma'anin minha al-ibtida'u nahwu safartu minal qahirah, wa ila wa min ma'aniha al-intiha'u nahwu safarta ilal iskandariyah, wa an wa min ma'aniha al-mujawazah nahwu ramaitu sahma 'anil qaus, wa ala wa min ma'aniha al-isti'la'u nahwu sa'idtu 'alal jabali, wa fi wa min ma'aniha al-zarfiyatu nahwu al-ma'u fil quzi, wal ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyah nahwu marartu bil wadi, wal kafu wa min ma'aniha at-tasbih nahwu laila kal badri, wal lamu wa min ma'aniha al-milku nahwu al-malu li Muhammadin, wal ikhtisasu nahwu al-babu lid-dari wal hasiru lil masjidi, wal istihqaqu nahwu alhamdu. Baik, kita
terangkan maknanya. Ya. Coba perhatikan di catatan berikut ini masuknya huruf khafat. Kita masuk ke tanda yang keempat dari tanda-tanda isim, yaitu masuknya huruf khafat. Khafat itu baris kasrah ya. Setiap kata yang bertemu dengan salah satu huruf khafat maka dia kasrah. Contoh, dahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya pergi dari rumah ke sekolah. Maka kata al-bait dan al-madrasah itu semuanya isim. Kenapa? Karena kemasukan salah satu huruf khafat pada dua kata itu, yaitu min dan ilah, dan adanya huruf al pada awal katanya. Jadi di dalam contoh ini ada dua tanda-tanda isim. Misalnya dahabtu minal baiti. Di situ didahului dengan huruf jar atau huruf khafat, maka dia isim, termasuk isim. Dan juga ada tanda alnya juga, maka dia juga isim. Sama seperti al-madrasati didahului oleh ilah, yang mana ilah itu juga merupakan huruf khafat atau huruf jar, maka dia termasuk isim. Dan di awal kata madrasah itu kan ada al, nah, itu merupakan tanda isim juga. Kemudian apa macam-macam huruf khafat? Huruf khafat itu adalah banyak ya jenisnya ya. Huruf khafat itu di sini penulis menyebutkan kata min. Ya. Huruf khafat itu adalah kata min. Dia punya beberapa makna, diantaranya al-ibtida'u, jadi permulaan dari sesuatu. Maksudnya semua aktivitas mulainya dari al-ibtida'. Al-ibtida' itu permulaan, mulainya suatu aktivitas, itu al-ibtida' namanya. Contoh, safartu minal Qahirati. Saya bepergian dari Kairo. Jadi awal bepergianku itu mulai dari Kairo. Kemudian selanjutnya kata ilah ya. Kata ilah salah satu maknanya adalah al-intihau. Makna dari ilah itu artinya al-intihau, akhir dari segala kegiatan. Contoh, safarta ilal Iskandariyah. Kamu bepergian ke Iskandaria, Alexandria, Mesir ya. Jadi Al-Iskandaria itu merupakan akhir dari perjalanan atau bepergian daripada kata kamu ini, gitu, dhamir kamu. Kemudian lanjut ke an. Salah satu maknanya dari an ini adalah al-mujawazah, melampaui. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya dari juga sih, sama kayak min tadi, cuman darinya itu permulaan, maknanya permulaan kalau min itu, sedangkan an
maknanya adalah melampaui sesuatu. Contoh, ramaitu sahma 'anil qausi. Aku melepaskan anak panah dari busur gitu ya. Jadi makna min itu sama artinya dari, tapi itu permulaan dari segala sesuatu. Misalnya safartu minal Qahirah. Saya pergi dari Qahirah. Jadi awal kepergiannya itu dari Qahirah. Kemudian ila itu artinya ke. Berarti itu akhir dari segala sesuatu. Ila itu artinya al-intihau, akhir dari segala kegiatan gitu maksudnya. An itu mujawazah, melampaui sesuatu. Contohnya tadi kita jelaskan, aku melepaskan anak panah dari busur. Ramaitu sahma 'anil qausi. Jadi melampaui. Ketika kita tarik busurnya, anak panahnya kan itu akan melewati panah busur kan, anak panah dari busurnya kan, itu ya. Sama sini ngerti dah ya. Oke, lanjut dari kata ya, lanjut ke kata ala. Ala itu maknanya adalah al-isti'la, di atas segala sesuatu. Contoh, sa'idtu 'alal jabali. Aku mendaki ke atas gunung. Jadi kalau ada tanda ala, maka dia kasrah. Dan tanda kasrahnya itu merupakan isim. Kemudian lanjut ke fi. Fi ini maknanya adalah zarfiyah, keterangan tempat atau waktu. Contoh, al-ma'u fil kuzi. Air itu berada di dalam cangkir. Nah, ketika bertemu dengan fi ini yang merupakan huruf jar, maka dia kasroh kan, kata setelahnya. Maka ini termasuk tanda isim. Kemudian lanjut rubba. Rubba artinya tak taklil, sedikit. Contohnya rubba rajulin karimin qabalani. Betapa sedikit lelaki dermawan yang menemuiku. Jadi rubba ini kemudian ya, huruf ba ini maknanya adalah at-ta'diyah, menjadikan kata yang tidak membutuhkan objek berubah menjadi membutuhkan objek. Contoh, marartu bil wadi. Aku melewati lembah. Lembah ini bukan lemah, lembah. Jadi dalam kalimat marartu bil wadi ini, huruf ba ini berperan sebagai at-ta'diyah, yakni mengalihkan makna fi'il lazim, fi'il yang tidak punya objek, marrah, dari kata marrah, kata kerja marrah, agar memiliki objek jadi al-wadi, sehingga kalimatnya lebih jelas. Awalnya kan marartu, saya melewati, kan masih menimbulkan pertanyaan kan tidak boleh huruf lazim ini bisa memiliki objek, itu kan tidak mungkin. Maka membutuhkan huruf ta'diyah, ba ta'diyah, sehingga bisa berfungsi menjadi objek. Nah, iya kan, marartu bil wadi, aku melewati lembah. Nah, secara susunan nahwu, tata bahasa nahwu, tata bahasa Arab, itu tidak mungkin huruf yang tidak memiliki objek itu punya objek gitu loh. Maka agar bisa mempunyai huruf objek, mempunyai objek, maka dia harus memiliki perantara, yaitu huruf jar, bi ya, di situ. Marartu bil wadi,
Saya melewati lembah. Itu. Jadi itu fungsi dari huruf ba ya. Berfungsi sebagai tak dia. Kemudian huruf kaf diantara maknanya at-tasbih penyerupaan. Contoh. Laila kal badri, Laila seperti bulan purnama. Jadi maksudnya itu adalah Laila bukan berarti bulan purnama, tapi seperti, diumpamakan seperti bulan purnama. Karena saking cantiknya Laila, seseorang mengatakan Laila kal badri. Dari saking cantiknya Laila diumpamakan dengan rembulan. Laila kal badri, Laila seperti bulan purnama. Kemudian huruf lam. Lam diantaranya, makna dari huruf lam diantaranya adalah yang pertama al-milku, yaitu kepemilikan. Contoh, al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Li Muhammadin, harokatnya harus kasrah ya, tidak boleh fathah atau dhammah, jadi harus kasrah, maka itu tanda isim. Kemudian lanjut yang kedua, makna dari huruf lam yaitu al-ikhtisas, pengkhususan. Contoh, al-babu lid-dari, pintu itu khusus untuk rumah ya. Dan setiap rumah itu pasti ada pintunya, tidak mungkin tidak ada pintu gitu. Jadi makna lam di situ lidari itu khusus, pengkhususan ya, dengerti ya. Huruf lam yang pertama itu maknanya kepemilikan, huruf yang kedua yaitu pengkhususan. Makna lam yang kedua. Kemudian makna lam yang ketiga al-istihqaq. Ini al-istihqaq, menunjukkan hak atau layak. Contoh, alhamdulillah, lillah ini lamnya ini bermakna istihqaq, artinya segala pujian hanya berhak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya segala kata yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf jar yang telah kita sebutkan tadi, misalnya min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam tadi, itu apa? Itu isim ya. Segala huruf yang kita sebutkan tadi bertemu dengan segala kata yang bertemu dengan huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, min, ila, an, ala tadi, maka itu adalah isim. Nah, ada lagi tanda isim selanjutnya yang merupakan bagian dari huruf jar, yaitu huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah ya, huruf sumpah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia yaitu demi. Huruf qasam itu apa aja? Tallahi, huruf waw, wallahi, misalnya ta lagi, tallahi, huruf ba, billahi. Setiap kata yang diakhiri dengan huruf waw qasam ini berarti dia isim ya, bisa dipastikan dia isim. Misalnya watini wa zaitun, akhirnya apa? Oh, kasroh. Oh, berarti dia termasuk isim ya. Itu ya, untuk pembahasan dan perincian dari huruf-huruf qasam kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya.
Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.